Oke, halo semua, kembali sama saya Axel. Ya, jadi ini adalah Wuling REV, ini yang versi long range ya. Nah, dari tampang depan dia seperti ini. Jadi kalau dia nyalain lampu DRL, nanti dia akan nyala di atas ya kalau yang tipe long range ini. Nah, juga dia ada Illuminous Wuling logo ya. Nah, untuk pengecasan dia diakses dari sini. Nah, dia pengecasannya ini dia belum bisa fast charging ya. Nah, dia portnya kayak gini. Nah, kalau kita mau ngecas di SPKLU, nah ini dia bisa ya, masih bisa karena dia nggak ada fast chargingnya juga. Nah, ini ditutup lagi dari sini. Nah, untuk lampunya tadi ada DRL ya di atas. Nah, untuk lampu besar dia pakai proyektor LED ya yang di atas, lampu jauh di bawahnya. Untuk lampu sen dia LED di bagian sini. Dia nggak ada ADAS-nya ya, belum ada ADAS. Ini kamera 360 juga dummy. Nah, untuk di depan ini dia cuman ini ya, dia cuman ada minyak rem sama air wiper ya. Ada di sini, ini juga buat untuk sekring ada di bagian sini. Nah, ini untuk kapasitas baterainya di 26,7 kWh. Untuk tenaganya 40 PS, torsinya adalah 110 Nm. Ini dia rear motor ya. Oh ya, tadi untuk satu kali jalan mobil ini bisa berjalan sejauh 300 km. Itu data internal ya. Ini untuk ruang mesin udah dicat ya. Ini nggak perlu peredam juga karena dia untuk motor baterainya dia di belakang. Nah, untuk harga dari Wuling REV yang versi long range ini nanti saya taruh harganya di video ini ya. Dan untuk harga tersebut sudah termasuk insentif PPN sebesar 1%. Nah, ini untuk peleknya dia pakai pelek yang dop kayak gini ya. Ini kalau kalian lihat desainnya memang kalian jadi keinget sama di padnya konsol PlayStation. Nah, ini dia bannya pakai Campero Ecotec EV ya dari GT Radial. Ukuran bannya adalah 145/70 R12. Nah, ini memang ukurannya yang nggak umum ya. Karena ini kecil banget. Jadi makanya ada beberapa owner EV yang mereka ganti ban ya, jadi naik ke 13 inci atau 14 inch karena agak susah untuk nyari stok ban yang 12 inch ini. Nah, ini untuk bagian sini dia nyambung ya. Dan ini dia ada bagian chrome-nya, ini dia two-tone-nya, ini dia spionnya warna hitam. Di sini dia ada Seneri di spion. Nah, di sini untuk yang tipe long range dia door handle chrome dengan akses marquee, ini model pencet ya. Nah, untuk interiornya di sini juga dia masih simple banget ya, dia cuman ada untuk reclining sama dia ada sliding. Gak ada head adjuster ya. Nah, di sini dia ada untuk transmisi dia masih single gear ya, otomatis. Ini ada untuk remnya ada minus, di sini ada pedal gasnya. Nah, untuk di sini dia untuk tuas membuka mesin dari sini ya, 2 kali tarik. Ini tombol untuk matiin paksa. Nah, yang di sini dia ada untuk electric ini ya, manual headlamp leveling ya maksudnya. Yang electric mirror ada di bagian sebelah sini. Ini udah electric truck ya. Belum ada VSC ya untuk si REV ini. Ini door trim dia plastik. Yang fabrik di bagian sini ya, ini fabrik kulit ya. Jadi door handle dia chrome. Power door lock dari sini dia ada sini warna putih, di sini ada ini tweeter ya. Ini ada speaker. Ini door pocketnya besar. Jadi ada door pocket, ini di belakang ada door pocket lagi, ada cup holder ya. Tadi ada speaker. Dan di sini dia ada cup holder warna putih ya. Ini di sisi pengemudi ini juga dia chrome ya AC-nya. Buka tutupnya dia kayak gini. Nah, masuk ke dalam interior dari Wuling REV ini yang versi long range ya. Nah, ini dia setir sebenarnya sama ya dengan setirnya Wuling Bingo juga ya. Jadi dia di atas ini kulit biasa, ini yang di sini dia perforated leather, ini masih sama. Cuman yang membedakan adalah di sini dia jadi warna putih ya. Di sini dia warna putih. Dan ini dia ada pengaturan MID dari sini, gak ada cruise control ya. Dan di sini untuk pengaturan audio tetap masih ada. Dan REV ini dia memiliki voice command ya, dia ada namanya WIN atau Wuling Indonesian Command ya. Nah, untuk pengaturan setir ini dia udah ada ya, nih di bawah sini tuasnya. Nah, tilt tapi belum teleskopik. Untuk pengaturan lampu ya, di sini dia belum auto ya, lampu belum auto. Ini ada lampu kecil, lampu besar ya. Untuk sein dia sudah one touch triple turn signal. Nah, di sini untuk wiper dia cuman intermittent ya, belum bisa diatur interval waktunya. Dan ini untuk speedometernya dia kayak gini ya, dia full TFT kayak gini. Nah, dia seperti itu kalau lagi mati ya. Nah, kemudian untuk head unitnya, nah ini dia juga ini ya, dia layarnya seperti ini, jadi dia sama besarnya kayak MID. Dan untuk head unitnya ini dia juga sudah support WIN ya, tadi ya sudah ada Wuling Indonesian Command, dan juga dia sudah support IOV melalui aplikasi My Wuling Plus. Belum ada Apple CarPlay dan Android Auto ya, tapi kamera parkir sudah ada.
Nah, dan ini juga ada navigasi infonya untuk yang REV. Nah, ini dia ada kisi AC ya. Ini dia chrome di atasnya sini. Nah, untuk pengaturan AC ini sama persis ya dengan Bingo EV juga. Jadi ini dia ada untuk pengaturan ini suhu, yang ini kipas, yang ini buat ngatur mode AC. Ini ada front defogger, ada untuk rear defoggernya itu dipencet diakses dari head unit ya nanti. Di sini ada untuk pengaturan sirkulasi udara, ini untuk mode AC, ini ada mode eco dan sport ya dari sini. Di bawahnya sini dia ada hook 2 buah. Ini ada USB ya. Ini yang satu buat ngecas, yang satu buat ke head unit ya. Yang di atas ini dia buat ya, yang di atas ini buat ke ini ya, ini buat ngecas, yang ini buat ke head unit. Nah, di sini juga walkthrough ya, dia bisa ke kiri langsung. Nah, ini dia untuk transmisinya ini mode rotary ya, kayak gini, TRND. Di sini dia ada untuk power window all auto ya, ini dua-duanya all auto. Di sini ada electric park brake yang sudah dengan auto hold. Ini ada tempat penyimpanan ya, kayak gini. Dan untuk joknya ini dia headrestnya nyatu ya, kayak gini. Dan ini dia kulit warna putih kayak gini, sintetik ya kalau yang di tipe long range ini. Nah, untuk seatbelt dia masih fix ya, masih ada tonjolannya. Hand gripnya model retract. Sun visor di sisi penumpang dia lengkap dengan vanity mirror, tapi dia nggak ada lampunya ya. Untuk lampu baca di sini cuma ada satu ya, ini LED. Ini ada lampu hazard dari sini. Nah, untuk spion tengah ini dia masih fix ya. Tapi di belakangnya ini biasanya dia sudah dilengkapi dengan ini ya, ini ada colokan buat ke dashcam ya. Kita bisa nyolok dari sini. Sun visor di sisi driver ini dia ada ticket holder, vanity mirror, tapi dia nggak ada lampunya. Nah, ini layout dari door trimnya ya. Nah, untuk masuk ke baris kedua, nah paling gampang sebenarnya dari sebelah kiri karena dia aksesnya langsung one touch ya. Ditarik aja dia nanti akan langsung maju ke depan. Nah, untuk di sini rem belakang dia ini masih ada cakram ya kalau saya lihat ya. Nah, ini layout dari bagian belakangnya secara keseluruhan ya. Nah, kita coba nyalain lampu hazardnya aja ya. Dipencet aja. Nah, untuk lampunya ini dia LED ya. Jadi dia lampu remnya LED ya. Nanti kalau dia nyalain ini ya. Jadi kalau dia nyalain lampu besar, nanti dia akan turun juga lampu LED, lampunya ke bawah. Lampu sein udah LED, lampu mundur juga sudah LED. Di sini ada reflektor, ini ada sensor parkir 2 titik ya. Ini ada kamera parkir dan ini tulisannya Wuling teks ya. Nah, ini dia juga kaca filmnya udah bawaan pakai ISU. Ini ada defogger ya. Dan dia ada ini ada roof spoiler ya dengan high mount stop lamp. Antena udah ring glass. Nah, ini kamera parkirnya tadi di sini. Untuk bukanya dia ada di bagian sebelah sini. Nah, ini kalau kita buka, nah lampunya pindah ke bawah ya. Jadi untuk safety. Nah, ini untuk joknya, ini kalau dalam kondisi dia dilipat, di sini ada ruangan sedikit, tapi di sininya memang masih ada ruang, tapi memang dia nggak bisa rata lantai. Nah, kalau kita mau ngembalikin, kita tinggal tarik aja. 50-50 ya untuk kursinya. Nah, dia seperti ini. Nah, untuk di baris kedua sendiri ini dia ada safety pocket ya di sisi penumpang depan, di sisi driver dia juga dapat. Ini ada seat belt ya, 3 titik di sini, tapi headrestnya udah fix. Nah, kita coba langsung aja ya ke baris kedua. Nah, ini kalau kita tutup nanti dia pindah. Nah, dia langsung pindah ke atas. Nah, akses parkir di penumpang depan juga masih ada. Handle-nya tadi model chrome ya. Nah, tadi di sini dia ada ini ya. Di sini ada airbag di sisi penumpang depan. Ini dia bahannya fabrik. Ini dia warna putih ya. Ini cup holder di sini. Dia ada tempat penyimpanan dan ini ada laci di bawahnya. Nah, untuk masuk ke baris kedua, kita tinggal tarik aja tuas yang ini. Nah, langsung kita slide ke depan. Jadi, kalau yang dari sebelah kiri dia enak dia nge-slide-nya ya. Kalau yang dari kanan dia harus narik slidingnya lagi. Nah, duduk di baris kedua, saya tinggi 164 ya. Ini cukup lega sebetulnya, saya tinggi 164 ya. Kacanya juga besar di sini. Hand gripnya ini model fix ya di sini. Nah, untuk joknya di baris kedua ini dia memang hanya bisa diduduki 4 orang ya. Jadi ini 4-seater aja mobilnya. Tapi dia tetap lengkap dengan ISOFIX ya. Tadi ada seat belt yang udah 3 titik ya. Nah, ini adalah layout dari dashboard dari sisi keseluruhan ya. Dia kayak gini. Nah, sekarang kita keluar lagi.
Tapi untuk mobilnya ini tinggi ya, jadi kita keluar masuknya juga masih lebih enak. Nah kalau udah kita tinggal kembaliin aja. Nah ini kalau kembali kita harus barengan ya, tarik tuasnya lagi buat balikin ke recline. Nah ini layout dari dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Wuling REV long range ya. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke brosurnya. Oke, jadi ini adalah brosur dari Wuling REV ya. Ini saya dapat dua. Yang pertama yang versi bookletnya, dan yang kedua adalah yang versi flyer leafletnya kayak gini ya. Ini kita langsung bahas yang versi bookletnya aja ya, karena kebetulan kita dapat yang versi bookletnya. Ini seperti ini ya untuk model REV. Jadi kalau kata orang ini mobil kotak, kecil banget ya. Jadi benar-benar kecil memang mobil ini. Di parkiran juga kecil banget nih. Ini halaman depannya dia kayak gini. Kita langsung ke halaman selanjutnya aja ya. Ini untuk eksteriornya, dia seperti ini ya. Untuk tampilan eksteriornya, ini yang tipe long range ya. Dia ada dua tipe, ada tipe standard range dan long range. Nah dia seperti ini. Kemudian ya ini untuk warnanya ya. Untuk Wuling REV ini juga sama ya. Jadi kayak Wuling Pinko EV, dia warnanya warna-warna atraktif dan cerah. Ini ada warna putih ya. Ini namanya Pristine White. Kemudian ada lemon yellow, ada pink ya, peach pink, avocado green sama galaxy blue. Jadi warnanya memang warna-warna cerah semua ya, nggak ada warna-warna gelap kayak warna hitam, abu-abu itu nggak ada. Ini dia tampilannya warna kuning ya. Nih, dia seperti ini tampilan warna kuningnya. Kemudian ini untuk bagian depannya ya. Di sini kita bisa lihat di sini dia ada ini ya, lampu DRL yang memanjang ya, lampu DRL memanjang, dilengkapi juga dengan lampu Wulingnya ini dia menyala ya. Jadi ketika lagi nyala, dia akan menyala untuk lampu logo Wulingnya ini. Jadi akan kelihatan pada saat malam hari juga. Lalu selanjutnya ini untuk bagian lampunya ya. Ini lampunya sudah dilengkapi dengan lampu LED ya, full LED. Untuk lampunya dia seperti ini. Untuk lampu depan, lampu belakang juga sudah full LED ya, kayak gini. Dan ini untuk kaca bagian belakang ya, atau yang di baris kedua tuh dia gede ya. Jadi meskipun mobil ini 4-seater, tapi dia 4-seaternya nih yang gede gitu belakangnya kacanya. Jadi nggak claustrophobic juga. Di sini dia ada kamera parkir ya. Ini sudah dilengkapi kamera parkir dan sensor parkir, dia kayak gini ya untuk di head unitnya. Ini juga jadi salah satu keunggulan dari REV ya. Karena mobilnya cukup kecil dan benar-benar kecil ukurannya, parkirnya dijamin gampang. Tapi pasti kalian tahu kalau yang bawa mobil, pasti kalian kalau sering lihat ada parkiran REV, parkirnya dia ngumpet. Nah, ini jadi bikin kejutan kalau kata orang. Ini untuk interior ya. Ini dia warna putih seperti ini ya, dengan sintetik leather kayak gini modelnya. Headrestnya juga dia masih nyatu semua kayak gini ya. Dan ini kalau didudukin 4 orang, itu dia seperti ini. Jadi seperti ini ya. Mungkin ada beberapa orang yang bawa memang REV ini dipakai buat jalan-jalan, bawa anak. Nah, ini juga ada. Karena memang ukuran belakang ini sebenarnya dibilang luas banget juga enggak, dibilang terlalu sempit juga enggak. Tapi kita bilang cukup lah kalau kita bilang. Nah, kemudian ini adalah untuk dashboardnya. Dia model kayak open cafe gitu ya, model dashboardnya ya, kalau kita boleh bilang. Simple, tapi juga dengan permainan warna cerah, yaitu warna putih dan warna putih di bagian pinggir dan kulitnya warna putih. Ini juga jadi nilai utamanya ya buat si REV ini pada saat itu. Jadi simple tapi juga dia tetap mewah gitu kesannya. Ini untuk setirnya dia two-spoke steering kayak gini ya modelnya nih. Dia ada lapisan warna putihnya, jadi beda sama Pinko EV yang dia pakai warna abu-abu. Kalau ini dia pakai warnanya putih seperti ini. Ini untuk layar head unitnya ya. Nih head unitnya dia 10,25 inch. Jadi sama kayak Pinko EV, cuman beda UI ya. Ini UI-nya dia kayak gini. Ini UI yang dipakai juga sama Wuling Alphas ya. Ini kayak gini. Untuk UI-nya dia ada navigasi ya. Untuk di REV ini dia ada navigasi. Sudah lengkap dengan My Wuling Plus. Jadi dia udah bisa pakai IOV juga. Dan juga dia memang belum ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Di semua Wuling itu memang nggak ada fitur itu. Tapi kalian udah bisa nyambungin HP kalian yang udah terinstall My Wuling Plus. Itu kalian nanti bisa tambahin aplikasi ke sini. Jadi nanti dia sistemnya akan mirroring gitu. Ini untuk kuncinya ya. Nah, ini kuncinya juga unik ya. Ini kunci model kayak ketupat gini kuncinya, nih unik banget kuncinya ya. Dan ini juga ada ditiru sama merek-merek lainnya sebetulnya untuk kunci model ini kalau kalian tahu. Di sini juga untuk tempat penyimpanan dia
nggak banyak tapi cukup ringkas ya. Di sini dia ada hook, di sini ada untuk door pocket, di sini ada tempat penyimpanan di bagian atasnya, dan di bawahnya juga ada ya nih bahan ini pakai net ya. Ini untuk transmisinya dia kayak gini. Dia modelnya rotary ya, seperti ini. Lengkap dengan power window 2 auto ya. Jadi sudah dua-duanya auto. Dan electric parking brake-nya ada di bagian sini dengan auto hold. Atau automatic vehicle holding ya kalau di Wuling namanya. Dan ini juga dia sudah dilengkapi dengan WIN atau Wuling Indonesian Command. Nah, ini yang tidak dimiliki sama Pico EV ya. Tapi kalau di Cloud EV ini ada. Jadi dia ini fiturnya sama kayak yang ada di Wuling Almas ya. Almas atau Alves itu dia sama. Jadi kalian bisa perintah dia untuk buka kaca, perintah dia untuk nyalain AC, perintah dia untuk buka radio atau dan lain sebagainya. Ini kita bisa perintah dia seperti itu. Kemudian ini untuk aplikasinya. Nah, ini dia namanya adalah Wuling Remote Control App, atau kalau namanya itu adalah My Wuling Plus. Jadi dia diakses dari aplikasi My Wuling Plus untuk membuka kunci mobil, untuk nyalain mobil juga bisa pakai Bluetooth key. Kemudian juga bisa untuk tampilin pesan, kemudian untuk cek status baterai, kemudian juga cek lokasi mobilnya ada di mana. Kita bisa lihat juga kalau misalnya mobilnya lagi dibawa sama anggota keluarga yang lain atau misalnya dibawa temen. Ini untuk kenyamanan dan suspensi ya, dia seperti ini. Kemudian untuk pengecasan, untuk standarnya ya, jadi dari Wuling REV itu dia sebetulnya dapatnya socket box ya. Jadi waktu biasanya tuh dapatnya socket box kayak gini. Tapi khusus untuk pembelian di bulan Agustus ini, kalau saya cek dari websitenya Wuling, ini dia dapat namanya adalah free charging station khusus untuk tipe long range. Jadi kalian akan dapat secara gratis untuk memasangkan wall charging ini di rumah. Memang sebenarnya untuk Wuling REV ini nggak bisa fast charging ya. Dia cuma bisa slow charging ya. Jadi memang pengecasannya nggak bisa cepat, tapi minimal cukup untuk ngecas di rumah dengan biaya yang pastinya dia murah. Ini untuk airbagnya dia 2 ya, khusus untuk tipe long range. Kalau yang standard range itu 1, saya ingat saya airbagnya, jadi bukan 2. Kalau yang REV Lite yang paling murah lagi itu dia cuma 1 airbagnya. Dia lebih simple lagi kalau tipe Lite itu. Ini untuk safety-nya dia ada ISOFIX dan ada ini ya, ada VSC dan ABS EBD juga udah dapet. Ini untuk tenaganya, kita langsung lanjut aja ya nih. Untuk nih fun fact aja nih, cuma untuk elektrifikasinya. Nah, ini untuk spesifikasinya ini kalian bisa langsung lihat ya dari sini. Dan ini disclaimer dulu, ini sebelum ada tipe Lite ya untuk brosurnya. Jadi ini sebelum tipe Lite. Tipe Lite itu dia menggunakan basis dari tipe standard range dari secara spesifikasi, tapi secara fitur dia ada sedikit yang dikurangin ya. Dari tipe standard range ke tipe Lite itu ada yang dikurangin lagi. Tapi secara fitur basic dia masih mirip dengan kepunyaannya fitur tipe standard range. Ini tadi untuk warnanya ya, dan ini untuk IOV-nya dia seperti ini. Kalau kalian mau lihat perbedaan antara yang standard range dan juga long range. Ini kalau kita lihat ya, ini berarti untuk versi standard range sepertinya dia tetap bisa pakai My Wuling Plus ya, tapi memang fiturnya nggak banyak. Dia cuma bisa untuk charging status sama ID-nya doang ya. Tetap ada IOV-nya sebetulnya, tapi IOV-nya parsial. Ini tadi untuk warnanya. Dan untuk garansinya, untuk garansi umum 3 tahun ya. 3 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Ini untuk semua produk Wuling sama. Kemudian untuk battery warranty, untuk saat ini tuh dia dapat 8 tahun atau 150.000 km ya kalau pembelian baru ya. 8 tahun atau 150.000 km. Tapi untuk free maintenance-nya, nah ini dia dapatnya yang standar ya. Ini biasanya 4 tahun atau 50.000 km ya. Koreksi aja kalau misalnya saya salah karena nggak tertulis di sini soalnya. Tapi yang saya ingat tuh sekitar 4 tahun atau 50.000 km untuk free maintenance-nya dari REV. Tapi dia cuman free jasa ya. Parts-nya itu kalau nggak salah dia juga bayar ya. Ya seperti itu. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth dari Wuling REV dan juga untuk brosurnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.